Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar bagaimana Abraham jatuh di lubang yang sama 2 kali. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 20 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku." Kawan sehati dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan seekor keledai tidak pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Apa artinya? Orang yang bodoh tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Timbul pertanyaan, bagaimana Abraham? Dahulu dia pernah tidak berani mengakui Sarah sebagai istrinya di hadapan Firaun. Sehingga Firaun mau mengambil Sarah sebagai istrinya dan gara-gara itu Firaun dimurkai Tuhan. Kini terhadap Abimelek, Raja Gerar, bapak Abraham melakukan hal yang sama. Dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, sehingga Abimelek pun akan mengambil Sarah sebagai istrinya. Dan gara-gara itu pula Abimelek akan dimurkai Tuhan. Mengapa Bapak Abraham bisa melakukan kesalahan yang sama? Kawan sehati dalam Tuhan, saya punya teman yang dia pernah ke Mesir. Dia mengatakan bahwa di sana ada gua tua, gua kuno, yang di dalam gua itu terdapat tulisan, semacam prasasti barangkali, tulisan yang menarik karena di sana dia katakan, jangan percaya kepada orang berjenggot. Rupanya Firaun merasa sangat tertipu oleh Abraham. Waktu itu Abraham tentunya berjenggot. Saat dia mengatakan Sarah sebagai saudaranya, padahal ternyata istrinya. Dan gara-gara peristiwa itu Firaun hampir saja dibinasakan Tuhan. Saya pikir Abimelek juga mengalami hal yang sama, merasa ditipu mentah-mentah oleh Abraham. Tapi yang menarik, apa perspektif Abraham? Abraham tidak merasa menipu. Tapi sebaliknya kalau kita perhatikan, ini semacam taktik atau strategi bagaimana dia menjawab dan dia selamat. Di dalam ayat 11-12 dikatakan begini, lalu Abraham berkata, "Aku pikir takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Lihat ayat 12. Dia bilang begini, "Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku." Dari sini kita bisa melihat, pertama, Abraham berpikir bahwa tidak ada orang yang takut akan Tuhan di luar Kanaan. Artinya, di luar Kanaan semua orang berbuat jahat. Tapi ternyata ada yang baik pula di sini, dan ternyata dia salah. Dari perspektif Abraham merasa tidak menipu. Karena memang Sarah ternyata saudaranya. Mungkin kalau di suku Batak ini disebut sebagai pariban.
Ini adalah bagian dari strategi atau kepiawaian seorang Abraham untuk mengamankan dirinya. Tetapi dari sudut pandang Firaun dan Abimelek, ini ketidakjujuran. Jelas-jelas istri kok dibilang saudara. Ini musabab Firaun menulis, jangan percaya kepada orang berjenggot. Artinya Abraham. Saya jadi ingat kawan sehati dalam Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan bermain badminton bersama-sama, olahraga bersama. Tiba-tiba ada yang berteriak, jangan menipu, kita ini hamba Tuhan harus jujur. Saya mulai berpikir ada apa? Rupanya ada teman yang mau smash, tapi ternyata dia drop shot. Ini tipuan atau strategi. Kedua, Sarah memang anak ayahnya hanya beda ibu. Berarti betul, Sarah itu saudaranya. Sekalipun akhirnya sebenarnya adalah istrinya juga. Kawan sehati dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam dunia bisnis, di dunia politik, di dunia advokat, atau dunia yang lain, bidang yang lain yang bisa kita sebut. Seringkali kita sebagai anak Tuhan bergumul. Orang bilang tipu tipis-tipis demi satu keuntungan. Itu bagian dari strategi atau menipu. Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit, salah satunya Tuhan berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kawan sehati dalam Tuhan, marilah kita berjuang untuk jujur. Sebagaimana yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di bukit itu. Percayalah, Tuhan mengatur segala sesuatu dan tidak mungkin Dia membiarkan kita hancur. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Dia menjaga kita secara teratur. Dia menjadikan kita makmur dan mujur. Dan pasti Dia tidak membiarkan kita hancur lebur. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran itu menjadi makanan rohani bagi kami dan kami melakukannya. Ajar kami untuk jujur sekalipun itu sulit. Tapi kami percaya kalau kami jujur, Tuhan senang dan Tuhan berkati kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan semua ini. Amin.